warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, masih semangat kan semuanya? Mendengarkan saya lebih semangat lagi pastinya, karena ini atas permintaan requestan para sahabat netizen yang tercinta dan yang luar biasa. Pagi, sore, siang, malam bicara, ayo dong mbak, bahas ini seru. Akhirnya saya realisasiin untuk membahas duo A, ya kan? Oke. Nah, tapi kali ini ada yang berbeda nih dari mereka berdua. Kenapa berbeda? Karena di situ ada mantannya Aurel. Pembahasannya lebih menarik dan lebih serius lagi, serta ada juga teleponan dengan Feby. Seru kan? Seperti apa pembahasannya? Dan ada kata sayang. Bayangkan coba ada kalimat sayang Aurel dari Farel ke Aurel. Nah tuh, bayang gak sih? Ada kalimat sayang di mana di depan Atta. Pengen tahu kan ekspresi seperti apa? Penasaran reaksi dari Atta seperti apa? Sepenasaran itu juga aku menunggu like and subscribe-nya kalian semua. Kalau nggak ngelakuin aku nggak mau bahas. Oke, terima kasih udah ngelakuin like dan subscribe. Lagi by the way, anyway, subscribe itu kan nggak ngeluarin biaya apapun, cuma subscribe aja udah gratis, terus udah selesai. Menyenangkan semua pihak dan juga membuat trending serta meyakini kepada seluruh dunia kalau kita itu menyayangi mereka berdua. Jadi wajib itu, oke? Deal? Dan trending kan, oke? Siap? Baiklah, kalau begitu kita mulai pembahasannya dari ekspresi pertama. Oke, nah ekspresi pertama ini, sebelum membahas ekspresi pertama, aku menceritakan kronologisnya terlebih dahulu ya, supaya yang nonton ini nggak baperan gitu, nggak merasa aduh ini kenapa sih ngomongnya begini, aduh tuh ngomongnya begini. Enggak, ini semuanya bercanda. Artinya mereka semuanya dalam koridor adalah bicara santai dan ketemu antara sahabat. Jadi kalau sahabat tuh udah ngomong udah apa adanya dan seenak-enaknya. Jadi kalau perilakunya ada yang nyiram lah atau apalah segala macam, ya jangan dibaperin gitu loh, karena memang ya seru-seruan aja sih gitu loh. Nah tapi gitu loh, kita perlu membahas ekspresinya sih sebenarnya. Seperti yang saya ingin sampaikan, seperti yang kalian ketahuin selama ini, bahwa Farel dengan Atta itu mereka punya kedekatan, artinya mereka itu bersahabat gitu loh. Nah, layaknya sebagai sahabat pasti kalau ketemu tuh ngeluarin perasaan, ngeluarin pikiran, seenak-enaknya bicara, ya kan gitu kan. Nah, kalau sebagai sahabat ngomongnya seenak-enaknya aja gitu kan, dan ini kalau ngobrolnya santai, jangan dibaperin. Aku harus jelasin itu dulu nih, nanti tiba-tiba kok ngomongnya gini, jangan dibaperin. Karena mereka itu benar-benar bersahabat. Nah, sahabat yang luar biasa sih menurut aku. Kenapa? Karena sahabatnya mereka ini dimana pacarnya atau calon istrinya itu mantan sahabatnya. Ngerti gak maksudnya aku kan? Nah, terus mereka bertemu. Saya mikir ini berjiwa besar banget loh mereka berdua gitu. Beneran sih, sebenarnya berjiwa besar banget. Mereka bisa diskusi, bisa ngobrol, terus tanpa ada baper. Walaupun terlihat tanpa ada baper, tapi kan you can't lie to Poppy. Semua tergambar, semua perasaan-perasaan, diem-diem masih jealous, diem-diem masih sayang, itu tergambar semua dengan jelas. Nah itu dulu ya, dipahamin itu dulu ya. Oke, kalau dipahamin itu kita masuk pembahasannya. Pertama adalah Atta itu masuk ke rumahnya Farel. Kemudian karena Farelnya nggak ada, ketemulah sama Riza. Nah di situ terjadi dialog, mulailah kejailan mereka berdua, diidein dari Reza. Ya udah aja nanti kita bawa ini ya, bawa sambal sama bawa air gitu kan. Walaupun ide ini disambut oleh Atta dengan sukacita. Akhirnya mereka membangunin lah si sahabatnya ini, dibangunin ya, pasti bangunin karena dianya belum bangun dan mereka udah janji
mulailah mereka berdua itu melakukan hal-hal yang iseng. Disiramlah Farrell disiram di situ sama Atta hingga membuat dia bangun. Sebelumnya dengan cabe ya, dikasih cabe, ada cabe sambal taruh ke mulutnya gitu loh. Pasti orang semua orang pasti bangun dong kalau digituin. Bangunlah semua dan heboh lah, plus pakai suara-suara drum. Udahlah pokoknya pecah banget lah mereka tuh di situ, heboh banget. Akhirnya bangunlah, dengan bangun akhirnya terjadilah diskusi-diskusi dan dialog. Nah, kita lihat ekspresi-ekspresinya seperti apa. Ini adalah ekspresi pertama. Kamu perhatiin ekspresinya, aku ngeliat ke handphone karena sini aku bisa ngeliat, kamu lihatnya ke sini. Oke, ini adalah ekspresi pertama pada saat setelah diguyur tadi ya, setelah dikasih air, tetesan-tetesan air itu, setelah dikasih sambal ya kan. Dia ngomong bangun sebel. Lihat dong, pada saat sebel dia nunjuk nih. Untung aja nih ya, untung aja lu tuh sahabat gue ya. Tuh pas lagi nunjuk itu udah pasti marah dong dengan penekanan tangan di pahanya. Itu memberikan penekanan, sebel banget ya. Iyalah orang sebel dibangunin dengan cara dipakai tetesan-tetesan air itu, kemudian dikasih sambal, ya ampun. Sabar ya, bulan puasa. Nah, itu adalah ekspresi marah. Kemudian pada saat temennya marah, si Atta berusaha menenangkan diri sambil mengelus-ngelus rambutnya. Seperti biasa yang udah aku pernah bilang kan di YouTube sebelumnya, Atta tuh kalau lagi grogi atau lagi butuh untuk berpikir lebih tenang, dia sering banget main-mainin rambutnya. Jadi gitu loh. Jadi pada saat dia sering melakukan itu kalau tiba-tiba orang yang marah. Nah, ini pada saat sahabat yang marah, dia lus-lus rambutnya dong, dia main-main rambutnya, dicak-cakin menuju ke arah ke kanannya gitu loh. Itu udah ciri khasnya banget. Saya perhatiin ini ciri khasnya seperti itu. Ntar kalau kalian melihat itu, tanda ini begitu aja. Ini berarti lagi main-main rambut nih. Berarti dia lagi butuh menenangkan diri atau menyayangi dirinya sendiri. Nah, itu lagi dia marah-marahin sama temennya. Dia main-mainin rambutnya dong dengan tenang ya kan. Kemudian dia membenerin kacamatanya. Jadi kalau kacamata dibenerin itu menggambarkan kalau dia ingin melihat lebih clear lagi, lebih jelas lagi. Kenapa dia merasa nggak enak? Sebenarnya bukan gue nih yang ide ini, bukan gue nih karena nyirami, ini idenya Riza nih. Dia ingetin, recall lagi, maka dia membenerin kacamata untuk mengingatkan dia atas peristiwa siapa sih pertama kali mencetus ide ajaibnya itu gitu loh. Nah, akhirnya si Riza lah yang kena di situ karena bener ternyata di video itu Riza yang ngasih ide. Riza ya, habis itu teman-temannya ya. Nah, kemudian setelah itu kita perhatiin. Kemudian dan kamu perhatiin nggak pada saat mau mulai diskusi atau ngobrol nih, bentar deh, masih ada yang kurang, katanya si Atta. Apa yang dilakukan? Dia lari dong ke ruangan sebelah kiri ya, dia lari set ke ruangan. Nah, pada saat dia berlari di ruangan itu si Farrell tuh langsung ngejar dari belakang, ngejar dari belakang gitu loh. Gini deh guys, kalau misalnya kalian lagi masuk ke kamar seseorang, tiba-tiba pada saat mau berdiri dan mau melakukan sesuatu, tiba-tiba dia kayak yang panik banget lari, berarti ada sesuatu di situ. Mungkin di situ ada lemari, mungkin di situ ada benda-benda kesayangan, mungkin di situ ada rahasia-rahasia yang belum diungkap di ruangan sebelah itu. Kenapa? Jadi gini loh, kalau kamu masuk kamar seseorang, terus tiba-tiba lagi kamu masuk, tiba-tiba orang tersebut langsung ngapain sih masuk? Terus kemudian pas lagi kamu berdiri di samping lemari, dia langsung berdiri lagi, ngapain sih? Makin khawatir, itu menandakan bahwa lemarinya ada apa-apa di situ. Pada saat kembali lagi, lihat dong si Atta dipegang tangannya, ya kan, bahunya dipegang, tangannya dipegang sama si Farrell untuk supaya dia nggak balik lagi ke situ. Terus ngomong nggak ada lah, untuk meyakini nih orang supaya nggak kepo lagi kembali lagi ke situ. Penasaran nih aku nih, apa yang ada di ruangan itu? Mungkin ada memori-memori di situ yang disimpan, ya kan? Nah, gitu loh. Kemudian barulah mereka diskusi. Nah, pada saat mau diskusi, keisengan si Farrell muncul dong. Dia telepon, dia seolah-olah nelpon, yes seperti itu. Dia seolah-olah nelpon, terus kayak yang ngobrol gitu, kayak yang ngobrolnya sama si Aurel. Ya Rel, gitu kan, itu kan bikin jealous orang ya kan, itu kan bikin jealous orang. Terus si Atta nanya, Rel siapa?
mulai lo kepo, kamu lihat kan tuh dia bergerak menuju ke titik tersebut gitu loh. Jadi tadinya mundur di belakang tiba-tiba maju nih. Nah kalau misalnya kamu interesting something atau kamu kepo sama sesuatu, pasti tubuh kamu akan menuju ke sana gitu loh. Nah karena dia kepo, beneran gak sih nih yang ditelepon gitu, tiba-tiba nelpon dan sok-sok oh gitu kan, orang sebel ya gituin ya kan, karena dia sebel dan memang pernah punya latar belakang masa lalu yang ya sweet lah mereka gitu kan. Jadi membuat Atta tuh jealous gitu loh, jadi membuat Atta tuh sebel, kesel, marah, bla 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 segala macem, karena aku dimain-main di apa sih, kok dipancing-pancing nih emosinya gitu loh sama temennya. Akhirnya yang membuat itulah efeknya, akhirnya si Atta ambil air lagi. Diambil air lagi, diguyur dong, diguyur dong si Farelnya di situ, Farelnya diguyur, gitu kan. Pada saat diguyur dia mukanya ekspresinya kelihatan gitu kan, tapi emang jahil juga sih gitu loh. Udahlah pas diguyur kayak gitu dia teriak dan mukanya Atta, perhatiin gak sih? Tapi yang bercanda kalian itu luar biasa ya, luar biasa. Mungkin cowok-cowok gitu ya bercandaannya, aku nggak ngerti sih kalau cowok-cowok bercandaan kayak gitu nggak sih gitu loh, kan artinya luar biasa ya. Kemudian telepon siapa gara-gara itu sih kamu nggak jawab dari kamu iseng, jadi efeknya begitu deh tuh. Nah kira pas lagi telepon udah nih, udah selesai, udah kira mereka ngobrol lah, diskusi. Nah di ngobrolan ini dia ngobrol nih, empok itu siapa sih, sambil tangannya di posisi begini, satu lagi begini. Oh tuh siapa sih gitu loh. Akhirnya mau nanyain, sebenarnya kalau manggil udah mulai manggil empok nih, ada apa, hubungannya seperti apa. Jadi kalau posisi begini nih, posisi tangan lebih ke powerful gitu loh. Jadi kayak bisa menggambarkan empok tuh siapa sih, aku jauh lebih kenal nih, aku telah mengenal lebih dahulu gitu loh, kayak yang proud banget ya. Aku lebih, empok tuh siapa sih, kok bisa ganti-ganti nama pok gitu loh. Ini kayaknya jangan-jangan nih viral ya. Enggak, gue denger nih dari Bunda Asanti yang telepon ke nyokap gue kalau misalnya kalian tuh mau nikah gitu loh. Pas lagi mau menikah bahunya agak sedikit diangkat gitu loh. Jadi di sini respon tubuhnya memberikan penekanan, bener gak sih gitu loh, kalau memang mau merit nih gitu loh. Tapi kan ini informasi bukan langsung dari kamu, secara mereka bersahabat masa tidak informasinya harus dari orang lain. Nah ini kekepoan yang bertanya yang ingin diajukan oleh Verel tentang masalah itu, bener gak sih mau merit gitu loh kan. Terus dia senyum doang, kalian tuh perhatiin nggak mukanya sambil ngomong, nah seperti itu, dan plus senyum, yes itu namanya senyum kemenangan. Jadi senyum kemenangan ini bukan karena dia lebih mengenal lebih dahulu, tidak, tapi senyum kemenangan kalau saya dapat informasi dan kamu nggak tahu kan kalau aku dapat informasi ini dari nyokap, jadi ibaratnya gue tahu nih lo mau rencana merit kan gitu, makanya itu senyum kemenangan buat dirinya gitu loh. Jadi senyum kemenangan tuh kayak gitu loh, senyum setelah melakukan sesuatu atau senyum dalam pemikiran yang gue tahu nih gitu loh, senyum kemenangan. Nah terus Atta kan sebel dong ditanya-tanya segala macam, posisinya Atta si Farel depannya kakinya agak naik ya, sambil nunjuk, ini kayaknya ada yang cemburu nih gitu loh. Jadi karena si Farel kepo, kemudian pengen tanya tahu, kemudian nelfon nih, mancing-mancing Atta untuk memiliki persepsi atau pemikiran nih, kayaknya nih ada yang masih jealous nih gitu. Berarti kalau masih jealous masih ada hati dong gitu. Oke, nah ini menjadi pemikiran buat si Atta nih, oh jangan-jangan dia masih sayang nih gitu. Lah namanya juga manusia ya, berteman, sayang itu kan diberikan kepada siapa aja, sayang loh gitu loh. Jadi sayang mungkin sebagai adik, kakak, bisa aja kan Tak. Kamu jangan cemburu loh Tak, kan bentar lagi mau sama kamu menikahnya resmi antara sama kamu, jadi milik kamu selamanya gitu. Itu kan masa lalu aja. Terus si Farelnya ngomong, kok aku cemburu sih? Tangannya naikin lagi dong, kok aku cemburu sih? Enggak, jadi kayak yang nantang-menantang nih. Jadi ada dua orang cowok nih, Verel sama Atta nih, yang dari masa lalu dan masa depan bertemu. Bayang gak sih? Berat gak tuh kata-katanya? Enggak kan, biasa aja ya, berat ya, berat. Oke. Jadi ada masa lalu dan masa depan bertemu di satu titik dan mereka
sekarang lagi berhadap-hadapan dengan gaya masing-masing, dengan gerakan tubuh yang menantang gitu loh. Kok masih cemburu sih? Dah, lihat tuh. Nah, seperti itu tuh gerakannya. Itu menggambarkan tangan di situ adalah menggambarkan leadership, menggambarkan nih aku. Atta juga nggak mau kalah. Nih aku gitu loh. Wih, Atta sayang banget nih ceritanya, jadi gemes ngeliatnya. Cie, sayang banget. Oke, kita lihat ekspresi selanjutnya ya. Nah, udahlah terjadilah berdiskusi-diskusi mereka berdua masalah pernikahan, tahu informasi dan lain-lain. Terakhir si Atta ngomong, lihat dan ekspresinya. Tangannya dimasukin ke kantong sebelah kiri, bener, dan si Verolnya perhatiin nggak? Ya, agak sedikit naik gitu kan. Itu gara-gara kalimatnya Atta. Emang aku nih kamu yang niatannya main-mainin cewek melulu? Digituin gitu loh. Kenapa? Karena tadi ini ngatain cici terakhir, makanya aku nih kamu yang main-main cewek melulu gitu. Artinya gini, tangan dimasukin ke kantong itu ada sesuatu yang masih disembunyikan gitu kan. Mungkin masih kesel sama si Verelnya. Kemudian si Verelnya juga kepalanya dinaikkan kayak gitu, dia menandakan bahwa enggak kok, saya nggak begitu, bukan main-mainin cewek. Selama ini saya mendekati beberapa orang untuk mencari yang terbaik buat dirinya. Jadi bukan main-mainin cewek, artinya dia udah berusaha kok untuk serius sama yang lalu, serius sama yang ini gitu kan. Tapi ya tadi belum jodoh dan lain-lain gitu sih, lebih ke arah itu. Jadi pas lagi dia ngomong nih, cewek yang mana nih gitu kan, mungkin ya diskusinya cewek yang mana. Nah akhirnya pas lagi aku susah sebutin nih gitu loh, apakah F, apakah N gitu loh, dia ngomong apakah F, apakah N gitu loh. Cuma kamu perhatiin mulutnya. Kemudian si Verel gitu kan, dia sok-sok mau nelpon, dia megang handphone dong. Pas lagi mau nelpon, aku nggak punya nomornya Aurel lagi deh, dia ganti nomor si Atta. Lihat nggak sih, ketawa. Si Atta ketawa dong, ketawa banget. Kenapa? Berarti yang tadi dia nelpon itu cuma buat manas-manasin doang. Tapi kan dia ngomong rel ya, bikin disiram tuh gara-gara si mancing-mancing kan gitu kan. Padahal dia tuh nggak nelpon. Tak, kamu tuh ngelindungin banget Aurel sih. Cie, itu namanya pelindung sejati. Jadi nggak boleh ada orang yang gangguin, nggak boleh ada orang yang sayang selain dirinya. Kan udah saya bilang di YouTube saya yang lalu kan, bener nggak saya bilangin? Itu dia tuh pasti marah banget kalau ada yang gangguin Aurel. Udah pasti, kan aku udah bilangin, satu orang pun gak boleh ada yang ganggu dan deketin Aurel sama sekali gitu loh. Jadi dia marah tuh udah saya bilangin. Ingat gak YouTube saya yang lalu? Ada kan di situ? Nah kayak gitu tuh, dia marah nih sebenarnya. Siapapun gak boleh ada yang deketin, kesel, gak boleh gitu loh. Jadinya sebel gitu. Padahal si Verel tadi itu tuh gak nelpon, orang gak ada nomornya. Makanya si Atta ngakak lah gitu. Dia ngakaknya kayak berarti dia gak punya nomornya si Aurel. Nah seneng lah si Atta nih, bagus gak punya nomornya gitu loh. Terus pas lagi ngomong di antara diskusinya, mulailah terbahas bicara mengenai beberapa hal. Cuma ada hal yang menarik, coba kamu perhatiin lah di sini ya ekspresinya. Oke, nah itu pada saat ngomong NW, si Aura tadi lagi ngeliat kemana, langsung lihat juga, surprise mukanya dia. Jadi kalau surprise tuh naik atas, mulut agak sedikit kebuka, itu tutup mulut. Siapa itu NW? Ada part bagian dari masa lalunya Verel juga terhadap NW. Tapi itu kayaknya nggak lama deh, mungkin abis yang lama itu break NW. Nah NW ini nih, tapi kan udah masa lalu. Tenang aja Feby, itu kan udah masa lalu kan, sekarang ke kamu, iya gak sih? Dah terus akhirnya mereka udah diskusi, udah diskusi, lapar dong kan, ntar lagi udah mau imsak. Apa yang dilakukan sama si Atta? Ayo dong kita makan, ayo dong. Terus biasalah si Verel juga ini juara nomor 1 juga ya, karena pakarnya drama ya kan, pemain drama nomor 1. Satu tetes air mata bayarnya 1 juta. Ya Allah, luar biasa ya. 1 tetes, kalau air mata yang mengucur banyak gimana dong? Ting berapa banyak gitu. Jadi sesuai sama kebutuhan. Nah yang satu ini juga luar biasa ya aktingnya ya. Begitu dia dicolek dikit langsung pingsan, colek dikit pingsan. Singkat mereka berdua ya. Pokoknya nonton ini jangan baper aja, karena mereka itu bercanda melulu, jangan baper aja. Nah kemudian tiba-tiba sok pingsan. Nah
Si Ata gemes dong sama temennya, sama sahabatnya itu, ditarik kakinya, serot ditarik kakinya. Ya ampun, mereka bercandaannya. Bercandaan cowok harus begitu ya. Oke, tarik dong kakinya, set, ditarik akhir. Kamu lihat tarik kaki, kayak begitu loh. Mereka tuh close banget berarti, deket banget ya. Seneng sih ngeliat persahabatannya mereka ya. Dan bisa nggak hard feeling tuh oke loh. Ya kan? Bisa bicara mantan dengan orang yang sekarang. Itu berarti berjiwa besar, karena banyak orang yang nggak mau. Ini mah oke, berarti mereka punya stabilitas emosinya oke. Gitu. Nah, kemudian terjadilah diskusi di meja makan. Dah ngobrol. Terus adalah di situ kan ada Riza ya, ada Riza juga, terus ngobrol. Mereka tuh sahabatan nih, Riza, si siapa, Feby sama Farel itu kan mereka sahabatan. Nah, terus mereka ketemu dan lain-lain. Jadi sebenarnya yang suka sama Feby dia atau elu pas ngomong kayak gitu, yang batuk dong adalah Farel. Jadi kalau kamu tahu bahwa orang tuh lagi ngomong tiba-tiba dia batuk, berarti menandakan bahwa I am. Ngerti kan? Nah, gitu. Confirm lagi bahwa memang mereka punya hubungan gitu. Terus si Farel dong mulai lagi jahilin lagi. Apa yang dilakukan? Dia nelfon si Aurel. Di sini. Kalau ini saya ngambil dari videonya Farel ya, pada saat yang sama Atta di situ gantian lah mereka nelfon. Jadi Farel mulailah nelfon lah Aurel. Udah dapat nomornya ya kayaknya ya. Dikasih. Akhirnya mereka ngobrol. Pada saat ngobrol, perhatiin nggak ekspresinya, gerakannya Atta yang udah gelisah karena nelfon sama ceweknya ya, gelisah, udah ngeliat. Nah, terakhir udah ngobrol, pas ngobrol bicara mereka, perhatiin nggak Atta tuh ngetawain. Kenapa dia ngetawain? Oh, kenapa Rel? Kok kamu telepon aku? Gitu kan si Vero ngelakuin kayak gitu dong. Udah malam mau curhat Atta. Hah? Si Atta dong. Oh iya, kenapa Rel? Mau curhat? Udah malam. Oh, mau curhat. Oke. Curhatin Atta. Attanya ketawa-ketawain dong. Lihat badannya ketawa-ketawa kayak gitu. Karena dia nggak yakin. Dia yakin banget nih orang nggak bakalan mau cerita masalahnya dia ke Farel. Maksudnya curhat malam-malam nelfon gitu nggak bakalan, kecuali seizinnya gitu loh. Artinya nggak bakal itu terjadi. Makanya dia, ini orang halu gitu loh. Saya pikir seperti itu. Ini nggak mungkin banget gitu loh. Ya, kemudian akhirnya mereka menuju ke meja makan. Tapi kita ngambil dari angle yang berbeda ya. Tadi kan itu kan YouTube-nya Atta, nah ini YouTube-nya Farel gitu loh. Pas makan mereka ngobrol lah di situ, ngobrol tentang Aurel. Begitu ngobrol tentang Aurel, Atta berdiri pada saat si Farel ngomongin Aurel. Nah, kemudian dia jalan lah sambil dia ngomong, panas banget sih. Jadi kalau ada orang ngomong tiba-tiba ambil minum, berarti dia gerah, nggak suka atau dan lain-lain. Tiba-tiba dia minta minum, cari udara, berarti dia gelisah atau gerah untuk membicarakan masalah itu. Nah, itu gambarannya. Terus dikasih minum nih sama si Farel, dikasih minum kan, si Attanya dikasih gelas yang bagus. Ini baik nih, dia sahabat yang baik, dikasih gelas minum yang bagus, ditaruh deh. Terus Atta ngomong, kasih racun ya. Atta sentimen banget ya, bukan sentimen, artinya sebel banget ya dia ya, karena tadi kan digangguinnya, abis digangguin dulu, jadi dia berpikirnya dikasih ini, iya dikasih sesuatu biar kamu sayang sama aku. Ini juga ngaco juga sih, ini orang ya nanggepin dia lagi sebel, malah nanggepinnya bercanda. Iya, aku kasih sesuatu minumannya biar kamu sayang sama aku. Ya kali deh, kamu tuh cowok, ya ampun. Cowok sayang-sayangan sih, sayang sebagai sahabat mungkin ya. Nah, oke. Kira si Farel juga buka pintu karena udah mulai gerah nih. Mereka berdua nih, ada dua orang cowok nih, masa lalu dan masa depan ketemu, udah mulai gerah, buka pintu, ya kan. Kemudian akhirnya mereka makan, tapi lucunya walaupun mereka ribut sana lah, ribut sini lah, diskusi sana, ngaco, mereka berdua, lihat dong makannya. Satu piring shy makannya berdua, ya akur banget deh. Makan berdua satu piring, dah makanlah si Atta di situ. Karena kan memang juga harus sahur kan. Nah, kemudian si Farel nelpon Feby gitu kan. Nelpon Feby, kemudian dikasih lah ke si Atta untuk ngobrol sama Feby. Nah, terus akhirnya si Atta ngomong, Feby, Farel tuh udah sayang banget tuh sama kamu, katanya sama aku. Lihat nggak, perhatiin nggak, dia ngangguk-ngangguk pada saat ngomong kayak gitu.
ya kan, Ferelnya yang ngangguk. Berarti walaupun didengar obrolannya Atta tapi dia ngangguk, berarti di sini bawah sadarnya agree kalau dia sayang banget sama Feby gitu. Kemudian Farel mah dimana-mana bilangnya sayang sama aku, sayangnya banyak. Nah tuh Feby tuh kode keras bahwa Feby ngomong kayak gitu. Nah pada saat dia ngomong kayak gitu langsung dong Atta kesempatan banget nih ya kan, di kickback balik nih. Padahal langsung sama-sama mikir. Nah pada saat itu kayak apa sih namanya ya, baru tahu gitu loh. Gitu. Oke. Dan tadi kan dia kena terus kan. Nah sekarang dia gantian balik nih gitu loh. Fahri langsung set, bingung, mukanya terlihat melihat dan membayangkan selama ini gitu ya. Kita dia mulailah berpikir keras, nggak apa-apa kok ini secara nggak langsung membuat ia berpikir lagi untuk memperbaiki dan meyakini hubungannya mau dibawa kemana gitu. Oke. Ekspresi selanjutnya si Atta dong, begitu ada kesempatan selain apalagi gitu, sayangnya banyak, benerin kacamata dong dia. Membenarkan kacamata tuh untuk melihat lebih clear dan lebih jelas lagi. Dia ingin lihat tanggapan dari Farel tentang statement dari Feby gitu loh. Jadi pengen lihat lebih jelas lagi nih. Kena nih, tadi kamu gangguin aku, sekarang kamu kena sendiri gitu loh. Nah kemudian dia benerin kacamata. Nah kemudian si Farelnya, karena tadi dia digangguin sama Feby kan, akhirnya dia gantian nih, dia nelfon lah Aurel, pas nelfon. Nah di sini kan Aurel nelfon gitu kan, pas nelfon dia berpikir bahwa itu Atta yang ngangkat gitu loh, atau Atta denger lah, minimal denger lah. Maka dia bilang sayang ngomong dong sama si Farel gitu loh, sayang ngomong dong. Nah si Farelnya aja agak-agak ini, agak apa sih namanya, agak error aja, dia ngomong sayang, kok dipanggil gue sayang sih, biar sebel. Attanya langsung ketawanya deep dalam, kesel, kemudian dia langsung minta minum, ngambil minum dong, langsung buka kulkas minum. Itu menandakan bahwa Atta lagi gerah, sebel gitu loh, tapi ketawa. Dari diskusi itu digambarkanlah oleh si Atta, tangannya di dagu, dia menganalisa kesimpulan, kamu masih sayang, maksud saya gitu ya, ada yang jealous, kesimpulan langsung diambil cepet banget, bilangnya masih sayang. Kan tadi bercanda-bercandaan nih, aduh enggak kok, nggak bakal lagi masih sayang tuh mungkin sebagai teman, sebagai sahabat, nggak ada lagi perasaan sayang itu udah nggak ada, tak, tenang, udah milik kamu, jadi kamu jangan khawatir. Jadi ada kecemburuan yang terselubung dari ekspresinya yang disikapi dengan cara-cara teknik jahilnya, tapi nggak kelihatan walaupun mereka semua, di antara mereka semua tuh sebenarnya dua-duanya itu masih kesel. Si Atta sebel gitu kalau digangguin. Terus si Aurelnya kan pengennya kan supaya nggak kelihatan muka, ngobrol-ngobrol aja gitu loh. Nah si Farelnya tuh pengennya video call, makanya si Aurel ngomong, jangan video call dong, jangan video call gitu kan. Nah terus akhirnya dia ngomong, sayang bilangin dong sama si Farel jangan video call, dia kenapa sih, dia kangen sama aku gitu. Ini mulai jahil juga nih sekarang nih, mulai jahil nih, bikin manas-manasin Atta aja. Tahu Atta tuh nggak bisa banget gitu loh kalau diganggu, pokoknya dia nggak boleh banget kamu diganggu Aurel, ini malahan kamu bikin panas, malah ngomong kayak gitu. Jadi dia kan makin minum makin banyak gitu, dia tahu juga nih kelemahannya nih, kalau misalnya si Atta nggak bisa banget kayak gitu tuh dia. Nah terus langsung dia ngomong, pas dia bilangin kangen ya ngeliat muka aku dong, kaget banget si Farelnya, kangen. Tapi itu bercanda ya. Terus dia ngomong, Rel, bunda kamu ngomong kalau kamu mau menikah tahun ini, bener gak sih Rel? Gitu kan. Terus Atta minum lagi, karena pembahasan mengenai pernikahan gitu loh. Kemudian Rel malah ngomong, insya Allah doain ya. Rel minum lagi, si Atta minum lagi gitu loh. Ya deg-degan lah karena bicara mengenai pernikahan di depan mantan, ya kan? Gitu loh, minum lagi, insya Allah tahun ini. Terus akhirnya mereka bikinlah kesepakatan, minum lagi. Mereka bikin kesepakatan untuk nikahnya katanya mau barengan. Tapi barengannya nanti si Atta sama si Aurel di dalam, tapi si Farel dengan si Feby di parkiran katanya Atta. Terus kata si Aurel gini, enggak di parkiran, di basement aja. Ya Allah, kalian tuh memang cocok ya, dua-duaan jahil.
Terus katanya si Vero dia ngomong gini, oh oke, jadi gitu ya Aurel ya, sama teman gitu ya. Itu ngerti gak sih ngomong kayak gitu? Jadi gitu ya, oke, sama teman gitu ya. Terus apa yang dilakukan sama Atta? Gigit bibir. Karena itu kan, oh oke Aurel, dulu kan kita kan berteman, kok sekarang kamu kayak gitu sama aku udah suruh di basement, gak sayang lagi ya kamu. Si Atta gigit bibir dong. Nah ini adalah momen ekspresi di mana tiba-tiba Vero kekenyangan, terus bilang perutnya sakit. Terus, aduh perutku sakit nih, perut gue mules nih. Terus si Atta langsung diem. Ini sih lucu sih, konyol, tau gak ngapain? Vero kentut. Kentut tuh ya, beneran kentut. Ya Allah, bisa-bisanya bikin YouTube ada kentut, bener-bener kan. Maka aku bilang tadi tuh kalian tuh jangan baper, dalam mereka berdua tuh mau bercanda. Udah kentutnya udah begitu, udah deket banget. Dan sorry, untuk masalah kentut kamu perhatiin deh gerakan tubuhnya Vero ya, ke atas. Enggak, dia udah keluar kentutnya gitu. Terus yang luar biasa lagi adalah mereka makan lupis buatannya Aurel berdua, satu piring berdua, so sweet. Udah makannya berdua satu piring tadi, makan lupis berdua satu piring lagi, so sweet banget sih kalian berdua nih, ya ampun. Kok bisa sih kayak gini ya, akur deh nih. Terus yang ngomong enak nih, tuh dipuji tuh. Kemudian terus dengan bangganya dong ya kan, si Atta ngomong, ya gue suka lupis dibanding masakan kue-kue yang lain, gue suka lupis. Dan Aurel tahu kok suka ini, maka dia masakin lupis. Oh so sweet, aduh. Itu membuat si Vero, berarti memang berarti dia beneran nih, serius nih gitu. Kenapa belajar masakin khusus untuk Atta, itu memberikan gambaran bahwa serius banget. Dan apa yang mau masak ya, luar biasa deh pengorbanannya Aurel ya. Dia mau belajar masak, pakai hijab. Tapi tadi ya mungkin berhijabnya bukan karena Atta juga sih, aku yakin sih karena Allah. Tapi tadi perubahan ini menuju ke arah baik, berarti ini hubungan mereka sehat dan baik. Terus akhirnya pembahasan lah bicara mengenai aku serius Der, tahun depan aku mau nikah. Nah disitulah si Vero udah mulai berpikir, aku serius nih, aku tahun depan udah mau nikah. Kaget lah Atta. Muka ekspresinya kaget dong, beneran nih udah mau nikah. Nah pas kaget, kembali lagi kaget, mulutnya kebuka, alisnya ke atas naik, udah mau nikah nih, serius nih. Iya udah serius. Terus dia ngomong, yang terakhir targetnya tahun depan, tapi ya tadi kan mungkin sama siapa nih, karena dia udah pernah, terus kemudian tangannya kebuka seperti ini. Terus dia ngomong, yang dulu yang terakhir juga udah serius tapi kan nggak jadi. Jadi artinya Aurel berusaha, tapi entah jodoh kan semuanya di tangan Allah. Jadi artinya dia usaha di tahun depan nih gitu loh. Tangannya kebuka menandakan bahwa open, dia udah usaha optimal tapi belum jodoh. Untuk yang terakhir sebelumnya, kamu pasti tahu siapa. Terus akhirnya mereka salaman dong. Oke, tahun depan nikah, kita nikah satu gedung. Salaman. Kita akan lihat ada pernikahan yang satu gedung tahun depan. Tapi by the way, Atta serius kamu nikahnya tahun depan, enggak sekarang? Oh ini mungkin akad dulu kali ya kan gitu. Karena mungkin tadi, nah ini pas lagi si Aurel ngomong, kalau misalnya sekarang, emang kenapa nggak sekarang aja? Kalau kamu sekarang nih, kan COVID tahun ini, kan COVID tahun ini, tanya gitu kan. Iya sih, si Atta ngomong, iya sih, dia pegang mata, pegang kuping, pegang badan, ngelus-ngelus badan, itu menandakan bahwa mata benerin ya kenyataan yang ada, kuping berarti informasi dari orang lain didengar juga. Bahwa kalau tahun ini memang ada orang mau datang, gitu. Belum tentu kan, katanya si katanya si Vero, belum tentu kan. Nggak tahu kelarnya kapan ini corona, dan juga kalau udah kelar orang pasti yakin nggak mau datang. Makanya tahun depan, itu dia alasannya kenapa nanti resepsinya, nanti ya menurut saya ya, analisa saya ya, perkiraan saya nanti resepsinya bisa tuh tahun depan tapi akadnya sekarang. Nah kalau udah begitu berarti sekarang ini kan pada pending semua, katanya si Aurel juga gitu loh. Berasa nggak sih kalau corona kayak gini, mendingan juga ada istri, ada yang nemenin kayak begini, sama ada yang nemenin tidur. Kamu perhatiin nggak pas lagi ngomong ada yang nemenin tidur, gigit bibir.
Farel. Aduh, Farel udah nggak sabar ya ingin segera menikah karena sampai gigit bibirnya. Berarti ini udah luar biasa untuk segera. Nah, tapi karena ada corona jadi terpending ya. Kita doain aja buat kita doain aja buat kedua orang ini bisa menikah segera, dan kita doain juga bersama-sama, kita bersama-sama berdoa juga supaya COVID ini mereda sehingga kita bisa melihat artis-artis idola kita bersama ini untuk segera menikah. Amin ya robbal alamin. Oke, nah itu diskusi buat mereka semua yang kalian tunggu-tunggu. Nah, karena saya udah memenuhi janji, ya saya tunggu juga untuk janji kalian untuk trending kan sebanyak-banyaknya, karena ini seru banget. Banyak diskusi-diskusi yang luar biasa serunya. Tapi tadi ya ini diskusi kan cowok nih, kalau diskusi cowok nggak banyak gemes-gemesannya. Kenapa? Iyalah cowok, tapi kalau misalnya mereka berdua pasti gemes. Tapi kalau cowoknya lebih lucu dan konyol ya. Pak Jahil temu Jahil udahlah klop. Jadi nontonnya jangan baper, oke? Karena ini bercandaan semua dan kita ngeliatnya juga memahami mereka tuh bersahabat. Jadi artinya jangan itu begini sih kok begini, kita pahami gitu loh. Dan ini jadi ambil hal yang positifnya, yaitu menjadi tayangan yang lucu dan hiburan buat kita semuanya, dan tetap support mereka semuanya dan mendoakan mereka yang terbaik. Oke, sudah mendoakan orang yang terbaik, kita mendoakan diri kita sendiri, dan saya juga mendoakan untuk kalian semuanya untuk selalu sehat dan selalu positif berpikir, dan mendoakan buat negara kita kembali recovery, serta mendoakan orang sedunia untuk sehat lagi. Oke, kalau demikian sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa tuliskan siapa artis yang mau dibahas dan kasih komentar yang positif agar kita menerima hal yang positif. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,